Hello, di film kali ini bercerita tentang sebuah panti asuhan yang memiliki ibu asuh cantik dan penuh kasih sayang tapi di balik itu menyimpan rahasia yang mengerikan. Cerita ini dari film yang berjudul Yakusoku no Neverando. Kita langsung aja ke ceritanya. Panti asuhan yang kita bicarakan bernama Gracefield. Di dalam panti asuhan ini tidak ada satupun yang memiliki hubungan keluarga, tapi mereka merasa di rumah dengan suasana menyenangkan dan rasa kebersamaan sebagai keluarga yang berharga. Mereka diasuh seorang ibu yang penuh kasih sayang. Tapi mereka tidak bisa selamanya di sini dan sebenarnya ada sesuatu yang aneh terjadi di panti asuhan ini, setiap anak memiliki angka di leher bahkan di tempat ini semuanya hanyalah tipuan. Seperti biasa di pagi hari, mereka sarapan bersama dengan riang gembira. Setelah itu mereka harus menghadapi soal-soal tes dan yang mendapat nilai sempurna, selalu dipegang oleh Norman, Ray dan Emma. Mereka bertiga anak remaja seumuran, yaitu 15 tahun. Kegiatan rutinitas dilanjutkan dengan bermain di taman, namun ada satu peraturan penting yaitu tidak boleh melewati pagar pembatas di hutan. Di hari itu ada satu hal yang tidak biasa, saat malam tiba, salah seorang anak bernama Connie akan mengucapkan salam perpisahan, karena dia akan bersama keluarga barunya. Semua anak mengantarkan kepergian Connie, lalu ibu segera mengantarkan Connie ke gerbang. Setelah itu, saat Emma dan Norman berjalan bersama ke ruang makan, Emma mengingatkan Norman waktu mereka tinggal 1 tahun lagi, dan mereka berdua berjanji dan sepakat, jika tiba saatnya, mereka harus saling tulis surat. Di dalam ruang makan, Emma melihat boneka kelinci Connie di atas meja. Emma bingung mengapa Connie lupa dengan boneka kesayangannya. Ray juga di sana meminta Emma mengantarkan boneka ke gerbang karena lampu masih menyala. Awalnya Norman tidak ingin melanggar peraturan ke sana, tapi akhirnya Norman setuju pergi agar bisa menanggungnya bersama. Mereka pun segera berlari dan Ray hanya bisa melihat mereka dari jauh. Saat sampai, mereka melihat ada sebuah truk terparkir di sana. Norman mendekatinya, demikian juga Emma, melihat isi bak truk dan terkejut. Norman juga ikut melihat dalam bak truk dan ternyata ada Connie dalam keadaan tidak bernafas, serta terdapat satu tangkai bunga tertancap di tubuhnya. Emma dan Norman segera bersembunyi di bawah truk, saat mendengar suara yang mendekat. Ternyata suara itu berasal dari dua iblis berukuran besar, iblis itu menuju bak truk dan mengambil tubuh Connie untuk dimasukkan tabung pengawet. Iblis itu mengakui daging yang diproduksi di tempat ini, selalu memiliki kualitas terbaik. Iblis lain datang dan meminta menyiapkan 3 anak terbaik. Tanpa diduga, Norman dan Emma melihat ibu berdiri di hadapan iblis menyetujui permintaannya. Iblis mulai mencium sesuatu, dan segera melihat ke bawah truk, menemukan sebuah boneka kelinci. Emma dan Norman telah berlari, untuk segera kembali ke rumah, tapi di tengah jalan, Emma tidak lagi kuat berlari karena terlalu shock dan tidak percaya itu Connie dan ibu. Norman meyakinkannya semua yang dilihatnya itu benar, lalu mengajak Emma segera kabur dari tempat ini. Emma juga ingin mengajak semua anak untuk kabur bersama. Malam itu Emma tidak bisa tidur memikirkan apa yang telah dilihatnya, dan menyadari semua anak yang ada di panti asuhan ini, hanyalah daging dan tempat ini adalah peternakan manusia. Besoknya, saat waktu istirahat, Emma dan Norman pergi ke hutan tempat pagar perbatasan. Mereka baru menyadari pagar pembatas dibuat sebagai pengurung, dan angka di leher mereka sebagai penanda daging, yang dipelihara untuk dikonsumsi para iblis. Mereka berdua segera melompati pagar pembatas, sampai mereka melihat sebuah tembok yang sangat tinggi. Emma merasa dia dan Norman bisa memanjat pohon dengan tali, dan mereka masih memikirkan cara anak-anak lain melewati tembok ini, saat itu Norman melarang Emma memberitahukan hal ini pada siapapun termasuk Ray. Lalu terdengar suara bel. Salah satu anak melaporkan pada ibu, bahwa Naila menghilang di hutan. Dengan tenang ibu mengeluarkan alat pelacak, lalu masuk hutan. Tidak butuh waktu lama, ibu kembali dengan menggendong Naila. Saat itu Norman dan Emma curiga, di tubuh mereka telah dipasang alat pelacak, dan Norman menduga alat pelacak itu berada di telinga setiap anak. Saat semua sedang tugas membersihkan rumah, Emma melihat lukisan Connie, tiba-tiba ibu datang. Setelah berbincang tentang Connie, ibu bertanya apakah Emma bersama seseorang ke gerbang tadi malam. Saat itu Ray membunyikan bel memberitahu ibu makan malam sudah siap. Lalu Emma menjawab sambil tersenyum bahwa dia tidak pergi ke gerbang, karena tidak ingin melanggar peraturan. Baru kali itu Emma berbohong pada ibu. Emma dan Norman kembali ke hutan untuk mempersiapkan tali, lalu disimpan di atas pohon. Sangat mengejutkan Ray datang mengikuti mereka, karena Ray merasa ada sesuatu yang aneh pada mereka, setelah kembali dari gerbang. Lalu mereka menceritakan yang sebenarnya, tidak disangka, Ray langsung percaya dan segera bertanya tentang rencana kabur. Mereka menjelaskan, tidak ingin pergi sendiri melainkan mengajak semua anak panti asuhan. Awalnya Ray tidak setuju, karena belum mengetahui bagaimana keadaan dunia luar, mungkin juga dikuasai iblis. Dengan antusias Emma berencana akan membuat dunia sendiri, dan hal itu didukung Norman. Mereka melanjutkan pembicaraan di ruang perpustakaan. Ray merasa para iblis itu pasti mengincar otak yang berkembang, karena rasanya enak, dan Ray telah mengetahui cara menghilangkan alat pelacak di telinga mereka.
Saat itu Phil datang membawa banyak buku yang terdapat lambang burung hantu, tanda buku itu disumbang oleh Minerva, namun di setiap gambarnya terdapat kode Morse. Mereka membaca kode itu, berkata, keraguan, lari, peternakan, kebenaran, bahaya dan yang terakhir janji. Itu artinya di dunia luar sana ada yang mau menerima mereka, yaitu Minerva. Mereka semua berkumpul di ruang makan, dan ibu memperkenalkan kedatangan kakak Krone, untuk membantu ibu mengawasi anak-anak. Ray masih saja meragukan bisa membawa semua anak kabur, karena beberapa dari mereka kurang atletik, sehingga bisa memperlambat gerak. Emma tidak kekurangan akal. Norman dan Emma akan mengajari mereka berlatih. Saat main petak umpet di taman, Emma mengajari cara bergerak, sedangkan Norman dan Ray mengajari cara berpikir. Dalam pembicaraan ibu dan Krone, ternyata ibu mengetahui mereka telah melihat pengiriman. Krone menyarankan segera mengirimkan dan melaporkan mereka, tapi ibu tidak setuju dan meminta Krone hanya cukup mengawasi saja. Besoknya, mereka menjalankan rencana pelatihan. Mereka membagi 3 kelompok, tim Norman sebagai tim penjaga, tim Ray dan tim Emma yang bersembunyi. Rencana mereka pun terlaksana dengan baik. Selesainya bermain, mereka berkumpul dan Ray memberi penjelasan, bahwa petak umpet adalah permainan strategi. Tidak diduga, Krone datang ingin ikut bermain bersama mereka. Mereka menyetujuinya, dan Ray memberikan waktu 20 menit sebagai penjaga. Maksud Krone mendekati mereka, untuk mencari tahu target Ibu Isabella, dan Krone akan menggantikan posisi menjadi ibu. Krone mulai menghitung dan tiba saatnya Krone berhasil menangkap satu persatu anak, termasuk Emma, dan yang belum tertangkap hanya Norman dan Ray. Hingga akhirnya, Ray berkata 20 menit sudah habis, Ray dan Norman tetap tidak tertangkap Krone. Krone mengakui mereka berdua bukan spesimen biasa. Besoknya saat berkumpul di taman, Norman mulai curiga ada mata-mata di antara anak-anak panti asuhan, karena itu Norman ingin segera memberitahukan pada anak-anak lain dimulai Don dan Gilda. Mereka memanggil Don dan Gilda ke perpustakaan, dan mulai bercerita. Don merasa tidak percaya. Emma mencoba meyakinkan mereka dan mengajak untuk kabur bersama. Gilda terkejut mendengar itu, namun untung saja Gilda percaya pada Emma. Setelah pertemuan itu, Norman memberitahu Emma dan Ray akan mengungkap mata-mata. Norman telah membuat perangkap dengan berkata pada Don, menyembunyikan tali di bawah tempat tidur dan pada Gilda, menyembunyikan tali di loteng. Dengan demikian jika salah satu tali hilang, maka akan ketahuan siapa mata-mata yang sebenarnya. Malam itu, Gilda dan Don terbangun dari tempat tidurnya, lalu ada yang memasukkan surat di bawah pintu ruangan ibu. Ibu melihatnya dan segera membacanya, tali, tempat tidur Norman. Besoknya, mereka bertiga datang ke hutan, Norman mengambil tali di atas pohon. Saat itu Norman memberitahu, bahwa tali di bawah tempat tidurnya telah hilang, dan Norman langsung menembak Ray sebagai mata-mata. Sengaja Norman menjebak 3 orang yaitu Don, Gilda dan Ray. Ray akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah mata-mata. Saat Ray masih kecil, Ray memberitahu ibu telah mengetahui rahasia panti asuhan dan Ray mengajukan kesepakatan dengan 2 syarat, Ray akan bekerja untuk ibu menunda pengirimannya dan menyediakan barang-barang yang dimintanya. Tapi sebenarnya, Ray juga berniat kabur dan sudah mempersiapkan sejak hari itu. Waktu itu Ray menyembunyikan boneka kelinci Connie, agar Norman dan Emma juga bisa mengetahui rahasia panti asuhan. Norman merasa Ray akan berperan sebagai agen ganda, dan Emma memberi semangat pada Ray, bahwa dia tidak sendirian lagi mulai sekarang. Malam itu, Ray menemui ibu, Ray melaporkan Norman akan meracuni ibu, dengan deterjen dan obat pembasmi gulma. Tidak disangka, ibu memberitahu Ray bahwa bulan depan tidak ada pengiriman, dan pengiriman berikutnya di bulan Januari saat Ray ulang tahun. Besoknya, mereka berlima bertemu di hutan, Don membawakan deterjen dan obat pembasmi gulma sebagai pengalih perhatian ibu. Norman memberitahu rencananya bersama Emma akan memanjat tembok untuk memeriksa. Ray meminta Gilda dan Don mengawasi Krone, sedangkan dirinya akan mencegah ibu. Tiba-tiba Krone datang, dan Krone mengajak mereka bekerja sama. Krone menunjukkan lehernya memiliki angka, dan dadanya ada bekas sayatan karena dipasang alat pelacak. Jika Krone memaksa kabur, maka listrik akan membuat jantungnya berhenti. Karena itu dia hanya bisa tinggal di sini, dan Krone berniat menjadi ibu menggantikan Isabella. Krone akan menceritakan semuanya dan mengundang mereka ke kamarnya malam ini. Malamnya, mereka berlima menuju kamar Krone, lalu Emma bertanya tentang awal mula keberadaan iblis. Krone bercerita, dahulu terjadi perang antara iblis dan manusia, karena lelah terus berperang, iblis dan manusia membuat perjanjian hidup di dunia yang terpisah. Manusia meninggalkan beberapa orang di dunia iblis, dan manusia yang ditinggalkan itu dipelihara iblis, untuk diternakkan sebagai daging. Disinilah peternakan itu dan kalian sebagai dagingnya. Setelah itu, mereka berlima segera keluar dari kamar Krone, karena telah mengetahui informasi tentang iblis, dan juga menyadari Krone belum memiliki bukti. Krone memiliki motif jika punya bukti, maka mereka akan segera dikirim, dan Krone bisa segera menjadi ibu baru.
Besoknya ibu memanggil Ray memberikan pesanannya berupa kamera, sekaligus Ray melaporkan Krone masih mendekati mereka. Saat itu, mereka berkegiatan mencuci pakaian, Ray datang untuk mengambil gambar mereka, lalu Emma ikut bergabung sambil memanggil semuanya termasuk ibu dan Krone untuk foto bersama. Setelah foto, Emma memberitahu akan uji coba kabur hari ini. Setelah foto, Krone masuk kamar anak-anak untuk menggeledah, demi mendapatkan bukti rencana kabur. Gilda mengetahui hal itu, setelah mengintip dari jendela. Ray dan lainnya segera memindahkan barang-barang dari ruang penyimpanan, lalu mereka kembali ke kamar, dan memasukkan alat penghilang jejak pelacak ke dalam boneka Piggy milik Phil. Krone juga masuk dalam ruang penyimpanan, dan menemukan lantai yang bisa dibuka, tapi di sana sudah kosong, lalu Krone tersenyum. Saat Emma menjemur pakaian, Phil memberitahu Emma, Piggy telah diambil Krone. Emma dan yang lain segera menemui Krone dan saat Krone membuka perut Piggy dan memeriksa, ibu datang membawa surat dari pusat. Krone membaca isi surat, akan menjadikannya ibu di ladang 4. Ibu meminta Krone mengemasi barangnya, karena nenek sudah menunggu di gerbang. Sebelum pergi, Krone masuk kamar dan menaruh sebuah pena di laci Norman. Saat datang ke gerbang, nenek muncul dan Krone melaporkan tentang rencana anak-anak di ladang 3 akan kabur. Tapi nenek mempercayai Isabella yang berbakat, lalu datanglah iblis menangkap Krone dan menusuknya dengan setangkai bunga. Besoknya setelah sarapan, Norman dan Emma pergi memanjat tembok, sedangkan Ray bersama ibu mengganti bahan pembunuh gulma. Saat melewati kamar tidur bekas Krone, tidak disangka ibu mendorong Ray masuk dan menguncinya. Ibu segera keluar dan melihat alat pendeteksi, lalu berjalan ke hutan melewati Don dan Gilda. Don segera masuk rumah mencari Ray, sedangkan Ray berusaha mendobrak pintu, hingga akhirnya berhasil dan bertemu Don di depan pintu. Ray memberitahu Don untuk segera menghentikan ibu. Emma dan Norman telah sampai di tembok, tapi mereka mendengar suara langkah, Emma segera melempar tali ke tanah, dan ibu sudah ada di depan mereka. Ibu meminta mereka untuk menyerah dan menerima takdir. Emma langsung meminta Norman lari dan Emma menghadapi ibu. Tanpa diduga, ibu mematahkan kaki Emma, dan memberitahu untuk mengucapkan selamat pada Norman, karena Norman telah mendapat tanggal pengiriman. Malam pun datang, Emma berada di ruang medis dengan kaki diperban. Norman datang, dan Ray langsung meminta Norman kabur besok, Norman menolaknya, karena Norman khawatir jika melakukan itu, maka salah satu dari mereka akan dikirim untuk menggantikannya. Ray berpendapat Emma tidak akan dikirim karena terluka, lalu Emma ngide untuk mematahkan kaki mereka juga, atau sama-sama sakit selesma, dengan begitu tidak lagi menjadi kualitas terbaik dan akan menunda pengiriman. Setelah itu, Ray memberitahu rahasianya bisa mengingat dari saat di dalam rahim, waktu lahir Ray ada di pusat, dan melihat iblis, manusia dan banyak sekali bayi lainnya. Lalu Ray dibawa keluar, jadi tahu tidak bisa kabur melalui gerbang karena langsung terhubung ke pusat. Lalu Ray menyerahkan pada Norman, alat untuk dipasang di telinga kiri, lalu menekan tombol sehingga melumpuhkan alat pelacak. Norman menerimanya dan berterima kasih. Norman kembali ke tempat tidurnya lalu membuka laci, Norman kaget saat melihat pena di sana. Besoknya, saat akan sarapan, ibu mengumumkan bahwa Norman telah menemukan keluarga angkat dan akan pergi malam ini. Mereka tampak sedih dengan kepergian Norman, dan ada juga yang memberi selamat. Setelah sarapan, Norman bersiap kabur dan Don telah menyiapkan bekal untuk Norman, lalu Norman pamit. Lalu ibu mengumpulkan semua anak, tapi hanya Norman yang tidak terlihat. Ibu segera memeriksa alat pendeteksi dan tersenyum karena Norman datang dari hutan. Saat di ruang medis, Ray langsung bertanya pada Norman apa yang terjadi. Norman memberitahu telah memanjat tembok, dan ada jurang di balik tembok. Norman menggambarkan denah gedung, dan jalan satu-satunya adalah jembatan yang terletak di pintu pusat. Lalu Norman mengembalikan alat Ray. Norman memang berniat tidak ingin kabur, dan Norman memeluk mereka berdua untuk berterima kasih atas kebersamaan selama ini. Norman membawa kopernya dan pergi. Malam pun datang, Norman pamit pada semua anak, tapi Emma tidak bisa merelakan kepergian Norman, langsung mendekati Norman memasangkan alat Ray pada telinganya. Norman segera mendorong Emma dan marah akan perbuatan Emma itu. Emma dibangunkan ibu, dan ibu mengancam untuk tidak berbuat onar. Norman berjanji menulis surat, lalu memeluk Emma berkata, jangan cemas dan jangan pernah menyerah. Di jalan menuju gerbang, ibu memuji tindakan Norman, dengan begitu Emma dan Ray akan tetap hidup. Saat sampai gerbang, Norman bertemu dengan seorang pria dan pria itu mengaku sebagai pembuat aturan di dunia ini. Dia menjelaskan bahwa iblis hanya mendapat kecerdasan dengan makan otak manusia. Dia juga mengaku ada manusia yang ingin menyelamatkan Norman supaya tidak jadi daging, tapi mereka telah menghilang. Jika tidak, maka tugasnya adalah mencari dan menghancurkan mereka, karena pengorbanan harus dibuat, agar dunia ini tetap utuh. Datanglah si iblis mendekati Norman. Besoknya di taman, Ray memberikan alat pelumpuh pelacak pada Don, sedangkan Emma hanya tiduran di kamarnya, lalu ibu masuk dan meminta Emma menyerah dan menerima keadaan. Ibu akan merekomendasikan Emma menjadi ibu berikutnya di peternakan ini. Saat itu Emma duduk di bawah pohon dan anak-anak berdiri di depannya.
Ibu mendatangi Ray dan mengambil buku yang dibuang Ray sambil berkata, skakmat. 2 bulan kemudian, Emma melihat kalender pada tanggal 15, Ray berulang tahun. Emma memakai sepatu dan berjalan menuju ruang makan dan Ray duduk sendiri di sana. Emma menyapa Ray dan Ray berkata malam ini adalah malam terakhir bersama. Ternyata Emma masih belum menyerah untuk kabur dan selama 2 bulan ini Emma telah mengalihkan perhatian ibu, meminta Gilda dan Don bersiap-siap berlatih, menyiapkan perlengkapan dan makanan. Kini semua sudah siap. Ray memiliki ide untuk membakar rumah malam ini, sambil menuang bensin ke lantai dan meja, dan di saat itu kesempatan bagus untuk kabur di waktu ibu sibuk memadamkan api, saat mengira kita sedang dievakuasi. Lalu Ray mengorbankan diri dengan menyiram dirinya untuk mencegah ibu, karena spesimen kualitas terbaiknya terbakar, Ray mengucapkan selamat tinggal, lalu menjatuhkan korek api dan kebakaran terjadi. Emma menangisi Ray dan saat ibu datang Emma memberitahu ibu bahwa Ray ada di dalam api. Ibu segera memeriksa alat pendeteksi lalu berlari mengambil tabung pemadam dan melihat semua anak turun. Ibu kembali berusaha memadamkan api, tapi hingga tabung pemadam habis, api tidak kunjung padam. Ibu menoleh ke belakang, Emma sudah pergi. Saat itu ibu menyadari semua anak memakai sepatu. Mereka telah berkumpul di hutan, termasuk Ray dengan telinga terluka. Kembali saat Ray menjatuhkan korek, Emma segera menangkapnya, lalu Emma memberitahu bahwa Emma mendapat surat dari Norman, berisi ajakan untuk mengikutinya pergi dan Norman akan menunjukkan sesuatu yang hebat. Setelah itu, anak-anak segera datang membawakan baju dan sepatu untuk Ray. Mereka juga menaruh baju, beef, dan rambut palsu sebagai tiruan Ray dan tidak lupa melepas alat pelacak dari telinganya, lalu Emma menyalakan api dan berpura-pura di depan ibu. Ini semua rencana yang Norman buat dalam suratnya, selain itu Norman juga memberikan pena pemberian Krone. Semua anak yang ikut ke hutan saat ini, telah mengetahui rahasia panti asuhan dari Don tanpa disadari ibu. Mereka berlari sampai di tembok. Emma memberitahu Ray, mereka meninggalkan anak di bawah 4 tahun, tapi Emma berjanji akan kembali untuk membawa mereka. Saat ibu menyadari telah ditipu, ibu langsung pergi mengejar mereka, tapi dihalangi Phil dan anak-anak kecil lainnya. Ibu berjanji akan kembali untuk mereka dan ibu segera berlari. Saat di hutan, ibu melaporkan dan minta bantuan ke pusat untuk segera membunyikan alarm dan menutup jembatan. Anak-anak berhasil naik dan berlari di atas tembok, lalu terdengar suara alarm membuat mereka berhenti. Emma segera memberitahu bahwa tujuan mereka memang tidak melewati jembatan, melainkan menyeberang melewati jurang. Emma menunjukkan tempatnya dan Don segera melemparkan tali melilit di pohon seberang, lalu Don terjun dan berhasil sampai seberang. Anak lain juga melemparkan tali dan diterima Don untuk dililitkan pada pohon. Mereka mulai meluncur satu demi satu. Saat ibu sampai di pagar pembatas, ibu menerima kabar bahwa tidak ada anak satupun yang melewati jembatan. Ibu segera melanjutkan perjalanan ke tembok, dan berlari di atasnya. Tinggal Emma yang belum sempat terjun, ibu sudah mencapai lokasi menghentikan Emma. Ibu bercerita dulu saat seusia Emma, ibu pernah berdiri di tempat itu, setelah Leslie pria yang dicintainya tidak lagi bernafas di ulang tahunnya ke-16, mengetahui rahasia yang tersimpan di tempat ini, ibu memutuskan untuk kabur dan telah berdiri di sini. Saat melihat hutan yang gelap membuat ibu menyerah dan bercita-cita menjadi ibu. Saat itu ibu sedang hamil dan sering menyanyikan lagu penghantar tidur untuk janinnya yang ditulis oleh Leslie, lalu ibu mengetahui bahwa bayinya telah meninggal dunia. Ibu meyakinkan Emma tidak ada tempat yang bisa ditinggali di luar sana. Dengan penuh semangat, Emma memberitahu ibu membuat dunia baru yang bisa ditinggali, apalagi saat ini dia tidak sendirian. Emma bersiap terjun dan ibu mengancam memotong tali, tapi Emma tidak peduli dan tetap meluncur ke seberang. Ibu mau memotong tali, tapi tidak tega hingga Emma berhasil ke seberang. Mereka segera pergi dan ibu berkata, pergilah, semoga masa depan kalian cerah. Ibu mengingat saat Ray masih kecil sedang bersenandung sebuah lagu ciptaan Leslie. Ibu segera menanyakannya dan ternyata Ray mendengarnya saat di rahim ibu, yang artinya Ray adalah anak kandungnya. Lalu dilanjutkan pengakuan Ray mengetahui rahasia panti asuhan. Ibu segera kembali dan anak-anak telah menunggunya, lalu ibu mendapat panggilan dari pusat, sesuai perintah, ibu datang menemui nenek dan pria pembuat aturan. Tanpa rasa takut ibu berkata akan bertanggung jawab penuh, maka iblis keluar untuk menancapkan setangkai bunga. Di seberang, mereka masih berlari dan seri terjatuh, saat itu Emma memberitahu bahwa Norman memberikan sebuah pena, lalu Emma membukanya ada cahaya menunjukkan gambar burung hantu Minerva, lalu burung itu terbang. Emma mengajak meneruskan perjalanan, hingga mereka melihat terbitnya matahari yang artinya ada harapan baru. Demikian ceritanya, selalu ada harapan saat kita tidak menyerah, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.